ya. Mau di situ biasanya ada yang pimpin pujian penyembahan atau enggak? Ya, ada. Oke, silakan. Saya nanti hanya doa dan firman ya. Mana? Biasa punya Speaker. Ya, gimana, Tante? Bu? Saya hanya firman dan doa. Kalian pujian penyembahan ya. Ya, boleh. Oke, silakan dimulai. Yuk kita doa dulu. Ya, kita doa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membawa anak-anak-Mu ke dalam ruang tahta-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengikat setiap roh-roh jahat yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak mengganggu fokus kami, yang hendak mengganggu sinyal. Di dalam nama Tuhan Yesus, para malaikat bekerjalah, dan kuasa Roh Kudus ambil alih. Jamah setiap kami, buatlah kami mengerti apa yang menjadi agendamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Ya. Waktunya kita untuk mulai ibadah kita naikkan pujian. Apa kau sudah baca? Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Kita naikkan lagi untuk pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, sebelum kita langsung masuk dalam firman, Oke, nggak ada yang kesaksian? ya, kawan-kawan ada yang mau kesaksian nggak? Ada yang mau kesaksian nggak? Cukup sih. Oke. Oke, kita mulai dengan firman ya, kita berdoa dulu. Sebelum masuk firman, mau kita angkat satu pujian. Ya, Ya, sebelum masuk ke dalam pembenaran firman, kita mau angkat satu pujian. Ya. Berfirmanlah, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hati saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan Yesus urapi setiap kami. Roh Kudus ambil alih setiap hidup kami. Pikiran kami, hati kami hari ini diteduhkan. Dan biar tanah hati kami ini menjadi tanah hati yang subur. Sehingga setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh akan diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terjadilah. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kalian nggak kenal saya, kalian nggak kenal keluarga kerajaan surga, kalian nggak sayang sama kita. Ya, jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Bu Ana, panggil saya Bu Ana. Ya, nama lengkapnya Kristiana Absari. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, melayani, mendampingi jiwa-jiwa pendampingan. Jadi panggilan saya adalah penggembalaan, pendampingan. Seperti kalian ini, kalau kalian mau saya dampingi, saya akan dampingi. Setiap bulan saya akan membagikan firman kepada kalian. Kalau kalian minta, saya akan dampingi. Saya akan ajarkan firman Tuhan yang akan mengubah hidupmu. Jadi firman itu tidak hanya engkau dengar terus habis keluar kamu lupa. No. Jadi firman itu benar-benar akan mengubah kehidupanmu. Nah, keluarga kerajaan surga itu apa? Sebuah komunitas dari anak-anak Tuhan, Kristen, Katolik, atau siapapun dari Buddha bahkan ya, mereka mau belajar firman, mereka kenal Yesus, mereka ketemu Yesus, kehidupannya diubahkan dan mereka mau belajar firman. Waktu mereka belajar firman, mereka diubahkan. Dan itu kami gembalakan di dalam satu grup, namanya grup keluarga kerajaan surga dalam grup WhatsApp ya. Dan anggota kami sudah lebih dari 400 dari seluruh Indonesia. Ya. Yang di Lampung ada ini Bu Anggoro, kebetulan suaminya lagi ditugaskan di PRI Lampung ya. Dari Jayapura pindah ke Lampung, makanya saya kejar Lampung supaya dibukain. Pokoknya siapa saja yang ada anggota KKS-nya di situ, saya akan buka lapasnya untuk KKS bisa melayani. Ya, nah anggota kami banyak dari Sabang sampai Merauke, ya, bahkan ada di Malaysia juga, ada di Belanda juga. Tugasnya apa setiap hari yang saya kerjakan? Saya membahas firman setiap hari, baca firman urut 2 pasal, tapi kemudian saya kupas. Nanti setiap hari Jumat kami ada Zoom, belajar firman. Dan setiap hari kita boleh bertanya apa saja tentang firman. Dan KKS sudah melayani di lapas-lapas di Jakarta, di Salemba, lapas Rutan. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Di Salemba, kemudian di Tangerang, di Semarang itu di Gedung Pane, kami masuk di situ melayani di lapas-lapas, di Jogja lapas narkotik, dan juga di Nusa Kambangan. Ya, di Nusa Kambangan kami sudah rutin, bahkan kadang sebulan itu 2 kali kami mengisi di sana. Oke, jadi itulah perkenalan kami. Ya, kita siap untuk mendengar firman ya. Hari ini saya akan kasih judul karena hari ini pertama kali kita belajar, jadi saya akan buka dasarnya adalah manusia baru. Ya, kenapa saya ambil judul manusia baru? Saya rasa kalian udah capek deh gitu-gitu terus, betul nggak? Keluar dari lapas,
kejebak lagi dengan narkoba, keluar dari lapas kejebak lagi dengan kejahatan, dari lapas masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Saya rasa kalian sudah bosan dengan begitu ya. Nah, kenapa orang-orang itu bisa mengalami hal-hal yang terus terulang? Ya, siklus yang terus terulang. Karena mereka tidak memahami yang namanya manusia baru. Bawa sini. Halo, bisa dengar Ya. saya? Ya, Bu. Kenapa, ada masalah apa? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Hah? Enggak ada, Bu. Ada masalah? Enggak ada, Bu. Oke, fokus ya. Ya, fokus. Fokus ya, fokus. Judulnya apa hari ini? Judul ya. Ya, Keluarga Kerajaan Surga. loh, keluarga kerajaan surga kan Betul, Pak. kan grup kami. Keluarga kerajaan surga kan grup kami. Ya. Saya mau khotbah judulnya apa? Dunia baru. Manusia baru, bukan Manusia dunia baru. baru. Ya. Bukan dunia baru. Manusia baru. Ya, ada di sini ya. Ya, Oh, sinyalnya putus-putus. enggak. Ya, Iya, tadi putus-putus, Bu. Makanya ke sinyal ini udah lancar lagi, Bu. Sebentar. Kalau sinyalnya putus-putus, waktu tidak bisa mendengar suara saya, tolong lambai-lambaikan tangan ya. Ya, Bu. Oke, Sip. oke. Buka Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. 3. Yuk, coba dibacakan. Teman-teman dari lapas. Oke. Baca bersama-sama. 2, 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Orang berpikir bahwa melihat kerajaan Allah itu nunggu nanti kalau wafat. Betul nggak? Betul. Ya. Betul nggak? Ya, Loh, padahal kamu hidup di dunia ini umurnya bisa sampai 70, 80, 90. Terus tanpa terhubung dengan kerajaan surga, berarti susah nggak hidupnya? Susah. Saya ulang. Seseorang, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalian pikir bahwa kerajaan Allah itu nanti setelah mati, setelah wafat dikubur. Nanti percaya Yesus masuk surga. Ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka. Betul nggak? Nah, ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang ibaratnya kalau sekarang itu seorang hamba Tuhan, gitu ya. Nikodemus ini bertanya, Guru, Tuhan, bagaimana aku yang sudah tua bangka ini masuk kembali ke rahim ibuku? Mana bisa? Kan gitu pertanyaannya. Betul nggak? Betul ya? Terus Tuhan ngomong gini, ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terus Yesus jawab apa? Baca bersama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi maksudnya dilahirkan kembali adalah dia harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air itu maksudnya gimana? Baptis. Baptis. Oke, baptis. Semua kalian mungkin sudah dibaptis, betul nggak? Benar.
Benar, tapi kalian belum melihat kerajaan surga toh? Kehidupanmu sangat duniawi. Betul nggak? Dalam kejahatan, dalam penipuan, dalam narkoba, dalam seks bebas, dalam kesukaan duniawi. Padahal kamu sudah dibaptis, katanya tadi dilahirkan di dalam air, tapi belum dalam roh. Jadi harus ada dua ini. Paham ya? Saya sabar membuat kalian mengerti. Karena saya tahu bahwa orang-orang pecandu narkoba itu halusinasi, pikirannya kacau balau. Saya akan sabar menjelaskan kepadamu sampai firman itu nancep di kamu. Ya, oke. Jadi, apa tadi dilahirkan dari air adalah maksudnya baptisan air. Baptisan itu seperti Yesus masuk di sungai Yordan, ditenggelamkan. Supaya apa? Kau lahir kembali. Semua manusia lamamu sudah dilarutkan, habis dengan disucikan, ditahirkan. Terus kamu muncul sebagai manusia baru, ya kan? Jadi baptis yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana jika saya masih dipercik? Nah, orang kalau dipercik itu biasanya ya itulah, mereka masih sangat duniawi. Karena belum ditenggelamkan semuanya, ya, belum ditenggelamkan semuanya. Pokoknya lakukan saja seperti yang Yesus lakukan. Nah, kalau engkau masih jatuh bangun terus di dalam dosa, keterikatan dengan dunia, nanti habis ini kalau kamu sudah keluar dari lapas, minta dilayani baptis selam, ya, supaya semua dirontokkan. Cara berpikir yang salah, ikatan-ikatan dengan dunia itu benar-benar kamu dikubur sama seperti Yesus. Masuk ke dalam air, ditenggelamkan, itu dikubur semuanya. Waktu kamu nongol, itu kamu jadi manusia baru. Ya. Nah, dilahirkan dari roh itu bagaimana maksudnya? Buka Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Tadi supaya dia melihat kerajaan surga, dia harus dilahirkan dari roh dan dari air. Dari air dan dari roh. Dari air artinya engkau harus dibaptis. Dari roh, bagaimana maksudnya? Yohanes 6 ayat 63. Sudah ketemu semua? Amin. Baca bersama-sama 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa itu perkataan-perkataan Yesus? Firman. Firman. Betul sekali. Kenapa engkau sudah dibaptis, tetapi kehidupanmu masih begitu-begitu saja? Karena engkau tidak disiplinkan hidup di dalam firman. Saya ulang. Kamu sudah dibaptis, tapi kehidupanmu masih duniawi. Sebab kamu tidak rutin baca firman. Bu, kenapa saya mesti baca firman? Saya kan bukan pendeta, saya bukan romo, saya bukan hamba Tuhan, saya seorang pekerja biasa, saya seorang pelajar. Kenapa saya harus rutin baca firman? Bukankah itu pekerjaan seorang hamba Tuhan? No. Itu adalah wajib bagi anak-anak Tuhan. Engkau harus belajar firman. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1, hafal enggak? Yohanes 1 ayat 1. Apa? Hafal enggak? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan dan Allah. firman itu adalah Dan firman itu adalah Allah. ya. Firman itu adalah Allah. Jadi kenapa engkau harus belajar firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Ya.
rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau kamu hidup di dalam daging, kamu nggak ketemu kerajaan surga. Karena Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Terus bagaimana saya hidup di dalam roh? Adalah hidup belajar dari firman, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Maka engkau dilahirkan dari roh. Paham ya? Waktu engkau terima Yesus, waktu engkau dibaptis, waktu engkau dibaptis, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu utusan dari Allah. Roh Allah sendiri. Roh Allah sendiri. Waktu engkau percaya Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Kamu tahu waktu kamu dipenuhi dengan roh kemarahan. Kamu tahu waktu kamu dipenuhi dengan roh perzinahan. Kamu tahu ketika kamu dipenuhi dengan roh kenajisan. Kamu tahu itu. Sehingga kehidupanmu menjadi najis. Kehidupanmu menjadi sangat duniawi. Kamu tahu. Tapi kamu tidak paham waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu akan mencari firman. Jadi bagaimana supaya aku dipenuhi Roh Kudus? Minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku sudah bosan dengan kehidupan kedaginganku. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Saya akan membukakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mungkin kalian sudah terlalu sering mendengar ini, tetapi saya akan coba untuk mengingatkan kamu kembali. Kenapa saya sudah belajar ini terus-menerus, tapi saya nggak ngah. Saya tidak diubahkan oleh firman ini. Ya, Galatia 5. Galatia 5. Ayat 19 sampai dengan 21. Coba dibaca, teman-teman. Aja. Galatia 5 ayat 19. Coba dibaca bersama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah. apa saja itu tadi? Cabul, ayat 19, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Sihir, perseteruan itu perdukunan itu ya. Perdukunan itu ya, sihir itu ya, penyembahan berhala itu perdukunan ya. Kalian pergi ke dukun, kalian pergi ke paranormal. Itu namanya sihir, penyembahan berhala. Terus perselisihan, apalagi? Iri hati, terus Amarah, terus diri sendiri, egois, terus roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Termasuk pesta narkoba. Ya, pesta narkoba. Nah, pesta narkoba, terus seks bebas, ya toh? Itu kan satu paket itu, tahu nggak? Ya, terus apa? Video porno, ya kan? Ini merusak pikiranmu jadi kotor. Waktu engkau mengerjakan itu sebetulnya apa? Roh-roh jahat itu mencengkeram pikiranmu. Ya, merusak pikiranmu sehingga kamu tidak bisa mengerjakan firman Tuhan. Itu sebetulnya kamu sedang menguntungkan pihak iblis. Dan engkau
merugikan kerajaan surga. Engkau menganggap remeh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi yuk kamu hari ini disimpan Tuhan di lapas ini. Tuhan punya maksud untuk kamu dibersihkan, untuk kamu dibaharui, untuk kamu disembuhkan. Oke? Amin. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuberitahu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tadi dibilang bahwa di Yohanes 3 ayat 3 tadi bilang apa? Kalau ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi kalau engkau melakukan hal-hal demikian, engkau tidak akan mendapat kerajaan Allah. Paham ya? 22. Tetapi buah roh ialah, baca selanjutnya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal itu. 24. Baca bersama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, kalian milik Kristus bukan? Ya. Milik Kristus. Kalian milik Kristus bukan? Ya, milik Kristus. Ya. Berarti kalian harus sudah menjadi milik Kristus, harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa saya harus mematikan keinginan daging saya? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena persahabatan kita dengan dunia sama dengan permusuhan kita dengan Allah. Ya. Sekali lagi, ulang tadi. Yohanes 3 ayat 5, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Kerajaan surga bukan nanti kalau wafat. Now, sekarang hidupmu di bumi ini. Engkau kalau sudah dilahirkan dari air dan roh, kamu terhubung dengan surga. Bisa melihat kerajaan surga, bisa mengalami kebaikan Bapa. Amin. Bagaimana saya dilahirkan kembali dengan air dan roh? Dengan air adalah engkau baptis. Sudah baptis semua, tapi banyak orang sudah baptis, hidupnya masih duniawi. Karena dia tidak mau mematikan daging. Hidupnya di dalam daging. Sementara Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Dan Allah kita adalah roh. Halo? Paham nggak sampai sini? Allah kita roh bukan? Surga itu kelihatan nggak? Surga itu kelihatan nggak? Neraka kelihatan nggak? Iblis kelihatan nggak? Yesus kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu roh. Roh. Oh, sinyalnya putus. Sinyalnya putus. Nggak ngaruh. Nggak ketemu speakernya. Sinyalnya? Ya, udah. Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Saya udah. ulang. Allah kita ini roh. Allah kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Ya kan? Ya. Fokus ya. Allah enggak kelihatan. Jadi makanya dia disebut roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan, Yohanes 6 ayat 63 tadi, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi supaya saya dilahirkan kembali dan bisa melihat kerajaan surga, terhubung dengan kerajaan surga, satu, saya harus dibaptis. Kedua, ketika saya dibaptis, saya terima Roh Kudus. Yang kedua, saya hidup di dalam roh, dalam segala perkataan-perkataan Tuhan. Persahabatan saya dengan dunia sama dengan permusuhan Allah dengan Allah. Ya.
Yakobus 4 ayat 4. Coba dibaca. Yakobus 4 ayat 4. Baca bersama-sama. 2, 3. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, persahabatanmu dengan dunia ini menjadikan engkau musuh Allah. Apa itu persahabatan dengan dunia? Hidup di dalam daging. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Baca di Roma 8 ayat 1, kemudian ayat 5. Nanti Roma 8 itu pelajari sendiri ya. Roma 8 ayat 1. Coba dibaca Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, perhatikan saya. Waktu engkau sudah dibaptis, engkau mengakui dosamu, maka engkau segala dosa pelanggaranmu itu sudah diampuni. Jadi kalau iblis berkata, kamu jahat, kamu masih banyak dosa, kamu nggak layak, itu omong kosong iblis. Perhatikan ya, yang pakai narkoba ya. Ini banyak suara-suara di telingamu yang berkata, kamu najis, kamu tidak layak, kamu tidak bisa jadi orang baik. Itu omong kosong iblis. Firman berkata, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Waktu engkau percaya sama Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Engkau bersih. Amin. Amin. Oke. Baca ayat 5. Baca ayat 5. Sayangku, baca ayat 5. Ya, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Ayat 7. Sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. mereka yang hidup dalam Terus? daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Iya, jelas ya. Mereka yang hidup di dalam daging, bukan hidup di dalam roh, tidak akan berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mereka yang hidup di dalam daging, mereka adalah musuh Allah. Jadi kenapa kondisimu hari ini kering seperti orang mati, tidak ada progres dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan gagal, sebab engkau tidak terhubung dengan kerajaan surga. Bagaimana supaya saya kembali terhubung dengan kerajaan surga? Adalah hiduplah di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Saya ajak kalian untuk membaca supaya saya paham bahwa sinyal itu tetap terhubung ya. Roma 14 17. Baca bersama-sama 2 3. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang akan berlutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu yang dibaca Roma berapa? Roma 14 di lemari 14 ayat 11 dan 12. Yang saya suruh baca Roma 14 ayat 17.
Ayat 17. 17 lagi. Ya. Ulang. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Abut ya. Kamu baca itu paham nggak? Halo. Kamu baca Roma 14 ayat 17 paham nggak? Paham. Apa tuh pahamnya? Coba jelaskan dengan saya. Ya, karena kerajaan Allah itu bukan dari makanan dan minuman, tetapi dari soal kebenaran dan damai sejahtera menyertai kita Dan kehidupan yang kekal. Loh, 3 itu loh. You mesti lihat itu 3 loh. Kabelnya 3 supaya terhubung dengan surga. Kabelnya 3 supaya terhubung dengan surga. 1, kebenaran. 2, apa? Iya, kebenaran dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu menjalankan hidup yang benar dan menaati kehendak Allah. Saya bukakan di Yohanes 17 ayat 17. Nah, saya melihat masih ada sesuatu yang kurang gitu ya. Saya akan tanya tadi, kebenaran itu apa? Buka di Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Tuliskanlah mereka dalam kebenaran. 1, 2, tutup belum? 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, betul, pinter Jos. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kamu harus hidup sesuai firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Gitu kan? Terang bagi jalanku. Nah, tapi kamu jarang baca firman. Makanya jalanmu gelap, tersesat. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Yang kedua, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Sukacita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Yesus itu Raja Damai. Hatimu tenang, hatimu damai. Bukan karena narkoba, bukan karena kamu flying, bukan karena kamu halusinasi. No, itu damai sejahtera palsu. Damai sejahtera yang asli adalah Yesus sendiri. Yesus itu apa? Firman. Nah. Oke. Jadi, istilah hidupmu dengan firman, maka hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera yang asli. Paham sampai di sini? Paham. Baru sip nih. Paham. Yuk. Tuhan, penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk di dalam hatiku. Engkaulah Raja Damai. Aku sekarang sudah tidak membutuhkan narkoba lagi, sebab itu damai sejahtera palsu. Aku butuh Engkau, Sang Sumber damai sejahtera sejati. Tidak ada yang amin. Amin. Yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sukacita itu bukan karena kamu punya duit banyak dari narkoba. No. Sukacita itu karena engkau, namamu sudah tertulis di dalam kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Sukacita itu karena kamu sudah diselamatkan dari semua dosa-dosamu. Sukacitamu karena engkau diterima oleh Bapamu. Sukacitamu karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Itulah sukacitamu. Sukacita itu bukan dari luar. Engkau melihat istrimu cantik, itu sukacita. Belum tentu istrimu yang cantik itu membuat kamu bahagia.
Amin. Sukacitamu karena kamu rumahnya bagus, magrong-magrong, bagus. No, bukan itu. Ya, sukacita karena engkau dosamu diampuni, karena engkau diselamatkan dari neraka, engkau diampuni, diterima, dikasihi, disayang oleh Bapamu di surga. Itulah sukacitamu. Nah, waktu 3 ini ada di dalam dirimu, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, nggak ada konflik, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan dengan sesamamu. Engkau berdamai dengan dirimu sendiri, engkau berkata, aku sudah diampuni. Tidak ada lagi intimidasi dari iblis yang berkata, kamu nggak layak, kamu nggak layak. No, stop sekarang. Aku sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Aku diampuni, aku diterima, dan aku sudah minta ampun sama Tuhan. Engkau berdamai dengan sesamamu, engkau berdamai dengan Bapa di surga, itu namanya damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan. Sebab Sang Raja Damai, pemilik alam semesta yang menopang segala sesuatu itu tinggal di dalammu. Engkau sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi sebab Sang Pencipta itu tinggal di dalammu. Nah, waktu itu engkau akan mengalami yang namanya sukacita, sukacita, sukacita. Sukacitamu asli, bukan palsu. Sebab Dia, Sang Sumber sukacita itu diam di dalam engkau. Dan sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah, bukan untuk roh-roh jahat, bukan untuk narkoba, bukan untuk rokok. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah bertahta di situ. Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus itu menciptakan alam semesta, membangkitkan Yesus pada waktu Dia mati. Diam di dalam kamu. Kalau engkau merusaknya, engkau berhadapan dengan Bapamu sendiri. Sampai di sini paham? Amin. Itulah manusia baru. Kalau engkau memahami apa yang saya sampaikan hari ini, engkau tidak akan lagi jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Amin. Engkau mengerti bahwa Allah yang kau sembah itu roh, maka engkau hidup di dalam roh. Engkau mengerti sukacita damai sejahtera itu ketika Yesus tinggal di dalammu, maka engkau sudah tidak butuh apa-apa lagi. Engkau cukup berdamai dengan sesamamu. Engkau cukup melakukan pekerjaanmu sehari-hari dengan ucapan syukur. Itu karena kamu sudah terhubung dengan surga. Semua sudah disediakan. Semua sudah disediakan. Bu, bagaimana? Saya ini masih ada di lapas mungkin sekitar 5 tahun lagi. Pelajari bagaimana terhubung dengan Bapamu di surga. Maka, meskipun kamu ada di dalam penjara, tetapi kamu bisa berhubungan dengan Bapa di surga, bisa berdoa dan Bapamu mendengar. Maka doa-doamu tembus sampai ke rumahmu. Mungkin istrimu, mungkin anakmu sedang sakit. Ketika kamu sudah terhubung dengan surga, engkau bisa berdoa, Tuhan sembuhkan istriku lagi sakit. Tuhan gak ada duit di sana. Kirimkan malaikat-malaikat untuk membawa duit. Dan buatlah mereka bisa makan. Dan itu akan terjadi. Sebab apa? Engkau terhubung dengan surga. Engkau tidak hidup lagi di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Engkau sudah berkata, ampuni aku Tuhan, aku lepaskan semua ikatan-ikatanku dengan narkoba, aku lepaskan ikatan-ikatanku dengan dunia, aku tidak mau lagi berseteru dengan Engkau Bapakku, aku tidak mau lagi bermusuhan dengan Engkau Bapakku, karena tadi firman-Nya di Yakobus 4 ayat 4, Engkau bersahabat dengan dunia, Engkau bermusuhan dengan Allah. Tuhan, aku enggak mau menjadi musuhmu, aku mau menjadi sahabatmu. Aku lepaskan semua kedaginganku. Dan aku mau diajar untuk hidup di dalam roh. Waktu engkau berdoa seperti itu, seluruh surga akan membackup hidupmu. Dan mengiyakan apa yang kau doakan. Dan engkau tiba-tiba akan berubah. Tidak lagi bisa menyentuh hal-hal yang dikutuk oleh surga. Enggak ada amin. Amin. Biasakan. Waktu kau dengar firman, rohmu menyala-nyala. Ya. Ayat terakhir, saya akan kasih lihat kenapa ada begitu banyak orang sudah merayakan Paskah.
Usiamu mungkin sudah 20 tahun. Usiamu mungkin sudah 35 tahun. Tapi kamu merayakan Paskah gitu-gitu aja. Yesus sudah bangkit, kamu tidak bangkit. Yesus sudah naik ke surga, kamu tidak naik. Kamu masih ada di kuburan. Ya. Baca di sebentar. Yohanes Matius ya. Matius ya. Sebentar. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, perhatikan sungguh-sungguh dan catat ya, kalau engkau punya catatan ya, catat supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan itu tidak sia-sia. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Matius 27. Ini yang terjadi kenapa sudah jadi orang Kristen Katolik bertahun-tahun tapi kehidupannya gitu-gitu aja, tidak ada progres. Ya. Sebentar lagi saya selesai, perhatikan ayat penutup ini. Matius 27 ayat 50 sampai 53, baca bersama-sama 2-3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini kejadian waktu Yesus disalib dan dia mati. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Artinya dia sudah mati. Setelah Yesus mati, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu artinya apa? Tidak ada lagi sekarang jarak antara kamu dengan Bapamu. Akses engkau ketemu Bapa itu sudah dibuka. Jadi engkau bisa berkata Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka kamu ketemu Bapa. Ya. Terus lihat nih, kejadian lagi. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Artinya bahwa Yesus itu penguasa alam semesta. Dan perhatikan ayat 52. Kuburan-kuburan terbuka. Ya kan? Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kuburan isinya apa? Mati. Orang mati. Mati itu bisa mati jasmani, bisa mati rohani. Kalau rohanimu mati, sama saja engkau ada di kuburan. Yesus bangkit. Harusnya kalau rohanimu mati, hari ini rohanimu bisa dihidupkan kembali. Ini ayatnya ngomong. Kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah bangkit, yang telah meninggal bangkit. Ya. Terus dan sesudah kebangkitan Yesus, Yesus bangkit, mereka pun keluar. Siapa mereka itu? Orang yang meninggal. Orang-orang yang meninggal tadi, orang-orang yang meninggal itu. Mereka pun bangkit dan masuk ke kota Kudus. Masuk ke kota Kudus itu artinya masuk ke Yerusalem baru dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya kasih tahu. Kenapa engkau sudah merayakan Paskah bertahun-tahun? Kehidupanmu begitu-begitu aja. Karena kamu tetap ada di kuburanmu. Karena apa? Dosa membuat kamu mati secara rohani. Kematian rohanimu membuat engkau tetap ada di kuburan. Yesus sudah melakukan semuanya. Yesus sudah mengampuni dosamu, tetapi engkau mempersilahkan iblis untuk menguasai dan memperbudak hidupmu. Maka itulah kematian rohani. Kematian rohani tidak hanya engkau mengkonsumsi sabu atau narkoba, atau engkau melakukan kejahatan. Kematian rohani pun ketika engkau tidak mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau kukasih. Kamu berkata, enggak, aku ini enggak layak. Firman Tuhan berkata,
Apapun yang kau minta, aku akan beri. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Enggak, aku harus kerja dulu sampai aku punya duit banyak. Pikiranmu terbalik-balik. Itulah engkau mengalami yang namanya kematian rohani. Sekarang saya ajak, Paskah tahun ini, kalian semua bangkit dari kuburmu. Oke? Bangkit dari kuburmu. Lepaskan semua dosa-dosamu. Tinggalkan dosamu. Bangkit bersama Yesus bangkit. Ya? Dan naik ke kota kudus. Maksudnya apa? Engkau sudah mengalami surga. Meskipun masih di dunia ini. Bapamu yang akan pelihara kamu. Amin. Amin. Paham sampai di sini? Paham. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sudah jam 10. Saya rasa sudah cukup firman-Nya. Saya harap semuanya paham. Nanti diulang-ulang lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ada yang mau didoakan? Ada yang doain nggak? Ada yang sedang sakit? Maju. Ada yang mau doain? Ini Ada yang sedang sakit? Sini, saya doakan. Yuk kita sama-sama keluarga kerajaan surga mendoakan saudara kita yang lagi sakit. Yang mau doain, yang mau doain depan nih. Sakit apa, Pak? Hipertensi, Bu. Oke, hipertensi. Ya. Hipertensi. Percayalah bahwa darah Yesus ketika engkau perjamuan kudus, ada pernah dilakukan perjamuan kudus enggak di tempat ini? Ada. Ada. Mbak. Waktu engkau minum perjamuan kudus, Pak, percaya bahwa darah Yesus itu menetralkan darahmu. Jadi tidak ada hipertensi, tidak ada darah rendah, tidak ada darah tinggi, tidak ada penyumbatan-penyumbatan. Waktu kamu minum darah Yesus itu, ngomong, darah Yesus membuat darahku normal kembali. Tensiku normal kembali. Aku tidak stroke. Ya, hati-hati. Darah tinggi bisa mengakibatkan stroke. Tapi engkau bisa berkata, darah Yesus menyembuhkan aku. Darah Yesus mengampuni dosaku. Darah Yesus membuat darahku normal kembali. Gitu ya, Pak? Ya, Hari ini saya akan berdoa buatmu. Dan juga buat teman-teman yang lain, kalau engkau punya rasa sakit di seluruh tubuhmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Ya. Bapak namanya siapa, Pak? Nelson Semarang. Hah? Nelson Semarang, Bana. Nelson, Pak Nelson ya? Ya. Dari Batak ya? Dari Medan. Dari Medan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku membawa Bapak Nelson ke dalam ruang tahtamu. Dan juga anak-anakmu yang ada di lapas Lampung ini. Kami membawa seluruh anak-anakmu di dalam tanganmu. Siapapun yang sakit hari ini biar mengalami kesembuhan. Terkhusus untuk Pak Nelson. Semua kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuhmu, aku perintahkan keluar semua di dalam nama Yesus. Yang membuat sakit, aku perintahkan keluar. Roh nenek moyang semua arwah keluar dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan dari ujung kepala sampai ujung kaki lepas. Dan kuasa darah Yesus menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Yesus. Ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan hari ini aku memutuskan mengampuni semua orang yang pernah menyakitiku. mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Dan ampuni dosaku Tuhan, Mengampuni dosaku Tuhan, dan pulihkan keadaanku, dan pulihkan keadaanku, sembuhkan aku, sembuhkan aku, dan biar aku terhubung kembali dengan keberadaanmu. dan biar aku terhubung kembali dengan keberadaanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Taruh tangan kalian masing-masing di atas kepala. Hari ini kami turunkan api dari surga, membakar semua ikatan-ikatan, membakar semua sakit penyakit, membakar kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, yes. Api Tuhan turun, yes. Para malaikat Tuhan, ya, lepaskan mereka dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu, dari semua dosa-dosa, lepas. Sakit penyakit pergi, enyah di dalam nama Yesus. Dan aliran kesembuhan mengalir
Engkau diciptakan ulang menjadi manusia baru yang sehat tubuh, jiwa, dan rohmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Rasakan ada aliran kesembuhan, ada aliran hangat di tubuhmu, Pak Nelson. Rasakan itu ada aliran hangat di tubuhmu. Engkau merasakan aliran hangat di tubuhmu. Dan tensimu aku berkata normal kembali. Jantungmu normal, paru-parumu normal, ginjalmu normal, seluruh organ-organ tubuh di dalam tubuhmu normal. Aku berdoa Tuhan berikan ginjal yang baru. Efek dari narkoba tidak merusak ginjal mereka. Tuhan ciptakan ulang mereka. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Satu lagi. Ada doa. Ya, doa apa? Kenapa? Ya, ngomong aja, kita doa apa? Minta diperlancarkan aja sidangnya, Bu. Oke. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, yang penting kamu sudah terhubung dengan surga, yang penting kamu sudah beres urusanmu dengan hatimu, dan yang penting kamu sudah bertobat. Bapa di surga akan mengabulkan engkau. Dan waktu kamu keluar dari LP ini, waktu kamu mendapatkan keputusan-putusan, itu keputusan dari Bapa di surga, campur tangan dari Bapa di surga. Ya, waktu kamu nanti mendapatkan putusan apapun itu campur tangan dari Bapa di surga. Dan kalau kamu sudah keluar dari lapas, jadilah agen kerajaan surga, bukan agennya iblis. Oke? Namamu siapa? Samuel Andika, Bu. Samuel? Samuel Andika. Samuel Andika. Kamu nunggu putusan? Atau bagaimana? Masih tuntutan sih minggu ini, besok, Bu, besok Kamis. Masih tuntutan? Ya. Oke. Kenapa? Narkoba? Ya, Bu. Kita berdoa ya. Tapi kalau kamu nanti dibebaskan, kalau kamu nanti mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, ucapan syukur dan jangan berbuat dosa lagi. Oke? Ya, Bu. Bapak, hari ini aku berdoa untuk Samuel Andika di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kasusnya ke dalam tangan-Mu. Perkara ini kami bawa di ruang tahta-Mu atas anak-Mu Samuel, dan biarlah Engkau yang berperkara, Engkau sendiri yang akan mengampuni, Engkau sendiri yang akan membatalkan semua tuntutan-tuntutan, dan Tuhan Engkau berikan keseringan-ringannya hukumannya ya Tuhan. Sebab apa yang kami tabur harus kami tuai, dan hari ini biar anak-Mu ini Tuhan, terus dalam genggaman tangan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan atas perkara Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong Samuel di dalam nama Yesus. Tuhan beri keringanan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kamu yang depan sendiri ini namanya siapa? Tommy. Romi apa Tommy? Tommy. Tommy, kamu kena kasus apa? Kalau di sini narkoba semua, Bu. Oh, narkoba. Berapa tahun kamu kena? 6 tahun. Ini sudah berapa tahun? Sudah 2,5 tahun. Masih lama, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi sebentar lagi keluar. Amin. Semoga bulan depan ya, Bu. Tapi kamu harus siap bahwa kamu tidak terikat lagi dan tidak menyentuh lagi narkoba. Iya, Bu. Dan kamu putuskan bahwa hidupmu hanya untuk Tuhan saja. Amin. Loh, amin, ragu-ragu. Kok amin ragu-ragu sih, Bu? Enggak kok, Bu. Oke, ya terima berkat semua. Sudah nggak ada yang didoakan lagi. Kita terima berkat dan kita tutup ya ibadahnya. Nggak ada? Ya, Bu. Cukup. Cukup. Yuk. Kalau kalian masih mau kembali diajari oleh Bu Ana dan keluarga Kerajaan Surga, nanti bulan depan hubungi kami untuk kami bisa menyampaikan firman lagi, ya. Ini kan bulan Mei, bulan Juni kan pasti aku ada ibadah lagi toh. Hubungi kami jika engkau masih menginginkan kami melayani engkau. Oke? Ya, Bu Ana. Yuk kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai dengan anak-anak-Mu di Lampung ini. Aku serahkan mereka dalam genggaman tangan-Mu. Apapun yang sudah aku serahkan dalam
tangan-Mu Bapa di surga, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Mereka adalah milik-Mu, selama-lamanya milik-Mu. Bebaskan mereka dari keterikatan, lepaskan mereka dari segala dosa segala macam tuntutan iblis. Lepaskan, bebaskan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu tetap ada di dalam anak-anak-Mu ini. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga besar yang ditinggalkan mereka. Tuhan berkati mereka, istri mereka, anak-anak mereka, bapak ibu mereka, orang tua mereka. Berkati ya Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Terima berkat. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Nyanyi satu lagu, Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Ya. Kalau masih pengen diajari lagi, bulan depan hubungi kami ya. Ya, Bapak terima kasih ya Bu ya. Ya, Bapak terima kasih. Yuk. Sembuh ya. Ya Bu, Sembuh. terima kasih Tuhan berkati Bu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Yuk, God bless semuanya. Bye-bye. Ya Bu, sampai ketemu kembali. Sampai ketemu bulan depan. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Kami izin live ya Bu. Ya.